إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah, a'azakumullah. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa qawluhu Ar-Rahmanu 'ala al-'arsy istawa. Ucapan Allah Subhanahu wa taala bahwa Ar-Rahman Maha tinggi di atas arsy-Nya. Fi sab'ati mawadhi'. Ayat yang seperti ini ada di 7 tempat dalam Quran. Di antaranya dalam surat Al-A'raf. Allah berfirman, Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi 6 ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. Sesungguhnya Rabb kalian adalah Allah yang menciptakan langit-langit dan bumi di dalam 6 hari. Kemudian Allah Maha tinggi di atas arsy-Nya. Ayat lainnya dalam surat Yunus alaihi salam, yaitu Allah berfirman, Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi 6 ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. Sesungguhnya Rabb kalian adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi di dalam 6 masa, dan kemudian Dia beristiwa di atas arsy. Dan juga surat Ar-Ra'd Allah berfirman, Allahul ladzi rafa'a as-samawati bighairi 'amadin tarawnaha thumma istawa 'alal 'arsy. Allah lah yang mengangkat langit tanpa tiang sebagaimana kalian lihat, dan Allah beristiwa Maha tinggi di atas arsy-Nya. Dan juga dalam surat Thaha Allah berfirman, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman, Allah yang Maha Rahman, di atas arsy-Nya Maha tinggi. Dalam surat Al-Furqan juga Allah berfirman, Thumma istawa 'alal 'arsyir rahman. Kemudian beristiwa di atas arsy-Nya Allah yang Maha Rahman. Dan Allah berfirman dalam surat Alif Lam Mim Sajdah, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi 6 ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. Allah yang menciptakan langit-langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya di dalam 6 hari. Kemudian Dia beristiwa Maha tinggi di atas arsy-Nya. Dan dalam surat Al-Hajj Allah berfirman, Huwa alladhi khalaqas samawati wal arda fi 6 ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. Dan Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Kemudian Dia Allah beristiwa di atas arsy-Nya. Khonifidin a'azakumullah, 7 ayat dalam Al-Quran yang menerangkan dengan jelas kalimatnya bahwa Allah beristiwa di atas arsy-Nya. Disebutkan dengan kalimat istiwa dan disebutkan pula di atas arsy-Nya. Maka jelas Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa Allah Maha tinggi dan Maha tingginya di atas arsy-Nya.
Berkata Syekh Muhammad Khalil Harras dalam syarah ayat-ayat ini, qala hadha atau hadhihi hiya al-mawadhi' as-sab'ah allati akhbara fiha subhanahu bi-istiwa'ihi al-'arsy. 7 ayat ini adalah ayat-ayat yang menerangkan dan mengkhabarkan bahwa Allah beristiwa di atas arsy-Nya. Istiwa maknanya adalah ulu wal irtifa', maha tinggi di atas. Artinya Allah Subhanahu wa taala di atas arsy-Nya. Tidak bermakna bersila, tidak bermakna duduk, tidak pula bermakna menunggangi. Ini semua makna-makna yang tidak tepat, yang sering ada dalam terjemahan-terjemahan. Yang jelas kalau kita meyakini bahwa Allah di atas arsy-Nya, itu sudah benar bahwa Allah maha tinggi di atas arsy-Nya. Adapun kayak apanya, seperti apanya tidak disebutkan dengan detail. Qala, kemudian berkata, wa kulluha qat'iyyah. Ayat-ayat ini semuanya adalah ayat-ayat yang qat'i. Qat'i itu artinya tegas maknanya. Bukan ayat yang samar-samar, bukan mutasyabihat. Karena ayat-ayat dalam Quran ada 2 jenis. Ada yang mutasyabihat, ada yang merupakan ayat-ayat yang betul-betul qat'iyyat. Ayat-ayat yang tegas, ada ayat-ayat yang samar. Tetapi ini ayat bukan ayat-ayat yang sama, tapi ayat yang sangat jelas dan tegas bahwa Allah di atas arsy-Nya. Maka barang siapa yang mengatakan Allah di mana-mana, apalagi Allah ada di sini, ada di hatiku dan sebagainya, ini adalah menyalahi 7 ayat paling sedikit. Anak katakan paling sedikit, karena ada ayat-ayat lain yang walaupun tidak menyebutkan arsy, tapi menyebutkan Allah maha tinggi. Seperti Subhana Rabbiyal A'la, maha suci Allah yang maha tinggi. Sabbih isma rabbikal a'la, dan sekian banyak ayat yang menunjukkan bahwa Allah maha tinggi. Sehingga kalau dikatakan Allah di sini bersama kita, maka dia menentang ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para ulama sampai mereka menulis kitab khusus dengan judul Uluwullah, ketinggian Allah, dalam keadaan tebal kitabnya. Di sana ayat-ayat dan hadis-hadis dengan tafsirnya, riwayatnya dijelaskan yang menunjukkan tidak mungkin ada seorang muslim yang membantah sekian banyak Quran, sekian banyak hadis, kecuali orang yang jahil, amat jahil, bodoh yang sangat bodoh, atau memang dia munafik, menentang Quran dan Sunnah. Di sini dikatakan bahwa ayat-ayat ini qat'iyyah, qat'iyyatus tsubut wa qat'iyyatud dilalah. Kenapa qat'iyatus tsubut? Karena sabitnya di dalam Quran. Dan dilalahnya juga qat'iyyah, penunjukannya sangat jelas, yaitu kepada makna Allah maha tinggi di atas arsy-Nya. Kalimat istiwa dipahami oleh para Arab, orang-orang Arab, maknanya adalah maha tinggi di atas sesuatu. Tetapi ikhwan fillah azakumullah, sebagaimana kita katakan tadi, jangan diterjemahkan dengan kaifiyah. Kaifiyah itu kayak apanya di atas arsy. Arsy hingga sana berarti Allah duduk begini, duduk begitu, bersila dan sebagainya. Ini tidak diterangkan dalam hadis. Sehingga cukup dengan kalimat Allah maha tinggi di atas arsy-Nya. Begitu saja. Fala yamliku al-jahmiyul mu'attil laha raddan wala inkara. Maka seorang Jahmi, pengikut Jahm bin Safwan, mu'attil, para penolak sifat, mereka tidak bisa membantah ayat-ayat ini sama sekali. Tidak punya alasan apapun untuk mengingkari ayat-ayat ini. Kama annaha sharihatun fi babiha, la tahtamilu ta'wil. Sebagaimana ayat ini pun sharihah, sangat jelas maknanya. La tahtamilu ta'wil, tidak mengandung penafsiran lain, tidak mengandung makna-makna lain. Ini yang Anda sebut tadi dengan qat'iyatud dilalah. Jadi qat'i itu ada 2. Ada qat'iyatus tsubut, ada qat'iyatud dilalah. Qat'iyatus tsubut kalau sudah sabitnya sangat sahih riwayatnya, apalagi Quran, itu berarti sabit secara atau qat'i secara tsubutiyah. Sekarang maknanya, ada yang riwayatnya sangat jelas sahih bahkan dalam Quran, tetapi maknanya tidak jelas. Itu pun mungkin akan dimaklumi kalau ada orang yang berbeda pendapat. Tetapi ini dalam keadaan telah sabit dalam Quran dan Sunnah, dan juga dilalahnya, maknanya juga sangat gamblang, tidak bisa ditakwilkan kepada makna-makna lain. Karena kalimat istawa di dalam bahasa Arab, idza uddiya, kalau dikasih kata bantu dengan bi atau dengan ala, dikasih kata bantu ala,
la yumkin an yufham minhu illa al-'ulu, maka tidak ada pemahaman lain kecuali maha tinggi di atas sesuatu. Jadi kalau kalimat istawa dalam bahasa Arab kemudian diiringi dengan kalimat ala, istawa ala syai', istawa ala syai'. Sehingga dalam bahasa manusia, dalam bahasa Arab, ketika seorang berkata dengan orang lain, fulan ala rahilat istawa, dia di atas kendaraannya sudah istawa, itu artinya sudah dalam keadaan di atas kendaraannya. Dan tentunya kita tidak menyamakan Allah dengan makhluk, tetapi ini adalah bahasa Arab yang dipakai oleh orang-orang Arab. Sehingga orang Arab mengerti makna istawa, yaitu di atas sesuatu. Maka kalau Allah dikatakan alal arsy istawa, di atas arasnya istawa, berarti Allah maha tinggi di atas arasnya dalam keadaan kita tidak tahu kaifiyahnya. Kayak apanya tidak tahu. Jelas tidak sama dengan orang Arab tadi di atas kudanya. Tetapi laisa kamitslihi syai', Allah tidak serupa dengan suatu apapun. Tetapi kalimat dalam Quran yang 7 ayat tadi paling sedikit itu tidak bisa kita bantah bahwa Allah maha tinggi di atas arsy-Nya. Dan itu tidak ada makna lain dalam bahasa Arab. Sehingga kalau yang mengganti dengan istaula itu berarti bukan menerjemahkan, bukan menafsirkan, tetapi itu mengganti satu kalimat dengan kalimat lain. Seperti apa yang dilakukan oleh kelompok-kelompok penolak sifat, apakah Asy'ariyah ataupun Mu'tazilah. Mereka menyatakan istawa alal arsy maksudnya istaula. Istaula itu menguasai. Jadi Allah bukan di atas arsy, tapi menguasai arsy. Ini sama sekali bukan tafsir, tetapi tahrif. Tahrif itu merubah kalimat. Dan ini adalah kebiasaan Yahudi. Yuharrifun al-kalimat an mawadhi'ihi, merubah-rubah kalimat dari tempat-tempatnya. Sehingga Yahudi ketika mereka menolak sesuatu ayat dalam Taurat mereka tidak menolak ayatnya, tapi kalimatnya diganti, ditambah, dikurangi, atau ditambah satu huruf, dikurangi satu huruf. Dan Yahudi selalu dalam keadaan demikian, bahkan ketika disuruh oleh nabinya, qulu hittatun naghfir lakum khatayakum, ucapkanlah hittah. Mereka tidak mau menyebutkan hittah, tapi menyebutkan hintah, ditambah nun. Hittah jadi hintah. Kalau hittah artinya meminta ampunan, kalau hintah artinya gandum. Ini permainan kata orang-orang Yahudi. Dan ini memperolok-olokkan nabinya dengan cara seperti ini. Qulu hittah, katakan hittah, hintah kata mereka. Maka kata para ulama sangat mirip sekali nunnya Yahudi dengan lamnya Mu'attilah. Nunnya Yahudi adalah hintah, menambahkan di hintah jadi hintah. Sedangkan lamnya Mu'tazilah adalah menambah istawa ditambah lam, istaula. Ditambah satu huruf, istaula. Ini sangat persis dengan apa yang dilakukan oleh Yahudi, menambah satu huruf dari ayat-ayat Allah. Walihada tamma تخرج تفسيرات السلف لم تخرج تفسيرات السلف لهذا اللفظ عن 4 عبارات. Oleh karena itu tafsir dari salafus saleh, tafsir dari mereka tidak pernah keluar dari 4 kalimat. Ini tafsir terhadap istawa di kalangan salaf la yakhruj an 4 ibarat. Dzakaraha al-'allamah Ibnu al-Qayyim rahimahullah fi an-Nuniyah. Diterangkan oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya Nuniyah. Nuniyah ini kitab Ibnu Qayyim yang ditulis dalam bentuk syair dan selalu berakhiran setiap baitnya berakhir dengan nun. Terus dengan nun sampai satu kitab tebal. Semuanya dengan syair dan semuanya berakhiran dengan nun. Ini kehebatan beliau dari segi sastranya, bahasa Arabnya dan juga akidahnya. Sehingga menulis akidah Ahlus Sunnah dengan syair dan berakhir dengan nun. Seperti disebutkan di sini. فلهم عبارات عليها 4 قد حصلت للفارس الطعاني dengan nun وهي استقر وقد علا وكذلك أوتغى الذي ما فيه من نكران وكذاك قد سعد الذي هو رابع وأبو عبيدة صاحب الشيبان يختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمي بالقرآن. Lalu berakhir dengan ni dan ni. Kalimat pertama kata Ibnu Qayyim, falahum ibaratun 'alaiha 4. Bagi kalangan salaf dalam masalah istiwa itu ada 4 kalimat dan 4 tafsiran. Qad hasalat lil faris at-tu'ani, dan sudah berhasil
membantah semua para jagoan-jagoan, para pencerca atau penolak sifat. Ta'an, yang tukang mencela sifat atau penentang sifat. Jadi empat tafsir ini membantah mereka. Apa diantaranya? Wahiyya istaqarra. Diantaranya istaqarra. Wa qad ala wa kadzalika irtafa' wa kadzalika irtafa'. Pertama istaqarra. Istaqarra dalam keadaan menempati tempatnya di atas arsy. Istaqarra. Menetap maknanya. Itu makna pertama. Makna kedua ala, maha tinggi. Irtafa' itu juga mirip, maknanya adalah ulu. Irtafa itu naik di atas, maha tinggi. Yang ketiga, yang dikatakan alladzi ma fihi nukran. Ini tafsiran-tafsiran dari salafus saleh, dari para sahabat dan tabi'in yang tidak ada bantahan sama sekali. Jadi sepakat mereka. Wa kadzaka qad sa'ida alladzi huwa rabi'. Yang keempat adalah makna naik. Sehingga kalau summa stawa ila al-'arsy kemudian naik di atas arsy. Ini khonifidina azakumullah, 4 kalimat. Istaqarra, ala, wartafa'a, wa sa'ida. Tidak ada tafsiran lain dari salafus saleh, sehingga barang siapa yang menafsirkan di luar 4 kalimat ini, berarti dia mengada-adakan kebid'ahan dalam pemahaman akidah. Berarti dia qad istada'a bid'atan fil aqidah, telah mengadakan kebid'ahan dalam masalah akidah. Seperti yang menafsirkan dengan istaula tadi, yang ternyata itu bukan tafsir, tapi mengganti kalimat dengan kalimat lain, menambah satu huruf lam pada kalimat Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Qayyim, wa Abu Ubaidah sahibus Syibani. Dan Abu Ubaidah sahibus Syibani yakhtaru hadzal qaul, dia berpendapat dengan pendapat ini. Yani dengan pendapat yang terakhir, kalimat sa'idah dalam tafsirnya. Adra minal jahmi bil Qur'ani, dan beliau dan mereka para salafus saleh adra, lebih ngerti tentang Quran. Jahm bin Safwan datang belakangan. Bagaimana mungkin Jahm bin Safwan lebih ngerti Al-Quran daripada para sahabat dan tabi'in? Fa ahlus sunnah wal jamaah yu'minuna bima akhbara bihi subhanahu. Maka ahlus sunnah wal jamaah beriman dengan apa yang disebutkan oleh Allah dalam ayat-ayat ini tentang dirinya, bahwa dirinya maha tinggi di atas arsy, berpisah dari makhluknya. Berpisah dari makhluknya artinya tidak wahdatul wujud, tidak menyatu di sini, tapi terpisah di atas arsy yang maha tinggi. Ba'inun min khalqihi bil kaifiyah, dan kaifiyahnya pun tidak sama dengan makhluknya. Allati ya'lamuha huwa jalla sya'nuhu, dan kayak apanya, seperti apanya di atas arsy hanya diketahui oleh dirinya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama istawa ma'lumun, kama qala Malik, sebagaimana dikatakan oleh Imam Malik ketika beliau ditanya oleh seseorang, dan orang ini sepertinya kelompok sesat juga, ingin memprotes ucapan Imam Malik yang menyatakan bahwa Allah di atas arsy. Kayak apa istiwanya Allah? Seperti apa istiwanya Allah di atas arsy? Apa duduk? Apa begini? Apa begitu? Maka Imam Malik tertunduk dalam keadaan tegang, keringat dinginnya keluar dari dahinya, dan semua hadirin tidak berani mengangkat kepalanya karena ketakutan pertanyaannya akan membuat marah Imam Malik. Maka surriya lil imam, maka Imam Malik mengangkat kepalanya, kemudian berkata, istiwa itu sudah dipahami, dan kayak apanya tidak bisa diketahui karena gaib. Perkara gaib tidak mungkin bisa diketahui. Maka kalau dikatakan istiwa ma'lum, istiwanya sudah diketahui, dan kayak apanya tidak mungkin bisa diketahui, al-imanu bihi wajib, dan iman kepadanya adalah harus, wajib. Wasu'al anhu, dan bertanya tentangnya, dan tentang kayak apa, itu adalah pertanyaan bid'ah. Akhriju hadza mubtadi', keluarkan ahli bid'ah ini. Diusir orang penanya tadi dari majelisnya, karena diketahui oleh Imam Malik bahwa itu bukan pertanyaan, tetapi protes terhadap ayat-ayat Al-Quran yang sekian banyaknya menyatakan bahwa Allah di atas arsy. Maka kata Imam Malik, istiwa sudah maklum, sudah dikenal oleh orang Arab maknanya. Sedangkan kayak apanya tidak mungkin kita ketahui. Yang jelas tidak sama dengan makhluknya. Kemudian iman kepadanya adalah harus, dan pertanyaan tentang kayak apa, ini pertanyaan tidak. Bahwa pertanyaannya tidak mungkin akan bisa dijawab oleh siapapun.
Pertanyaan kayak apa adalah pertanyaan yang tidak mungkin dijawabkan, itu perkara yang gaib. Perkara yang gaib hanya diketahui oleh Allah, maka kalau Allah tidak menerangkan, kita tidak akan bisa tahu. Walaupun nanya kepada siapapun, sama-sama tidak tahu, karena Allah tidak mengkabarkannya. Maka pertanyaan tentang kayak apa Allah di atas arasnya, di Quran tidak diterangkan, di hadis Rasulullah tidak diterangkan, maka pertanyaan-pertanyaan yang mengada-ngada, bukan pengen jawaban, tapi protes. Bagaimana itu? Masa Allah di atas arasnya? Artinya